data dan dokumen, kan begitu. Ini sudah ada nih, respon KAI sudah ada di sini. Cuman kita tinggal tindak lanjuti aja. Jadi kita tidak langsung meminta ataupun mengadukan kasus ini ke Komisi Yudisial, tapi kita mohon perlindungan dulu. Ternyata itu direspon oleh KAI. Kan? Mereka meminta informasi yang lebih banyak mengenai instansi yang dilaporkan, apakah terkait dengan majelis hakim atau terkait dengan kejaksaan, itu yang pertama. Yang kedua, fokus laporannya mengenai prosedur Kejaksaan Agung yang melakukan penyitaan secara keliru atau menyangkut keberatan yang diputus tidak diterima. Intinya mereka meminta ke lapangan data informasi yang lebih banyak. Tapi apapun itu, semua pengaduan kita, semua permohonan kita itu sudah direspon dengan cepat oleh Mahkamah Agung, seperti yang dilihat di situ, sudah direspon oleh Mahkamah Agung langsung, ya kan? Kita mengajukan keberatan, langsung direspon oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terbitkan memo, ya kan? Gitu. Apa itu isinya, Pak? Isinya supaya ini ada disposisi dari Ketua Mahkamah Agung, ya kan? Gitu. Demikian juga di KY, kita ajukan ke KY, begitu diterima mereka langsung respon juga. Dari sisi responsif untuk membahas suatu permasalahan itu mungkin sudah nilainya bagus sekali ya. Tapi bagaimana implementasinya kita belum tahu. Karena kan kita perlu menyajikan data laporan itu kan sekomplit mungkin, selengkap mungkin, ya kan gitu. Perlu juga mungkin pertemuan-pertemuan audiensi. Jadi kita tidak berbicara mengenai kepentingan salah satu pemohon dalam hal ini, tapi kita berbicara ini adalah kepentingan umum, ya kan? Bahwa ada kaidah hukum yang dirubah-rubah gitu. Apakah kita sebagai negara hukum menginginkan suatu kaidah hukum itu berubah-berubah setiap periode, setiap pergantian pemimpin atau setiap ketua Mahkamah Agung misalnya? Ini yang perlu kita cermati ya. Yang kedua, kita berbicara ya setiap kasus itu kan sebetulnya banyak unsur-unsur peran keterkaitan dengan saksi-saksi tertentu kan gitu. Tapi kita banyak melihat juga bahwa sebetulnya yang saya bilang Kejaksaan Agung mau menegakkan hukum, tapi disisipi oleh hal-hal yang melanggar hukum tadi. Ya kan gitu. Nah, contoh lah misalnya kita berbicara sekarang sudah ada kasus lagi, kasus Asabri misalnya kan. Nah, kasus Asabri ini kan ada 8 terdakwa ya, tersangka ya. 8 satu orang meninggal, ya kan. Artinya yang meninggal ini kan semua keterangannya kan terdegradasi. Ya kan, nggak bisa dibandingkan keterangan A yang meninggal dengan keterangan saksi lain atau terdakwa lain, nggak bisa. Karena si A-nya meninggal gitu. Nah, itu juga menjadi PR juga gitu. Bagaimana kalau tersangkanya meninggal? Bagaimana keterangan-keterangan yang menyangkut esensi dari keterangan yang meninggal ini? Apakah harus divalidasi ulang dengan keterangan saksi lain atau tetap dipakai? Kalau dipakai jelas nggak bisa ini, gitu kan? Banyak sebetulnya PR-PR penegakan hukumnya banyak sekali. Kita mendukung yang namanya upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi, tapi kita tidak boleh mendukung penegakan hukum itu dengan cara-cara yang melawan hukum. Betul. Itu esensinya. Iya. Ya, kita bicara juga kan faktor keadilan. Ya. Sebagai warga dari negara hukum Republik Indonesia, kita kan mengikuti sistem hukum dengan hukum yang diberlakukan secara nasional, kan gitu. Dalam hukum penegakan hukum itu, dalam pelaksanaan hukum itu harus ada dua unsur kan itu kan. Satu unsur kepastian hukum, satu unsur keadilan, kan gitu. Keadilan bisa saja relatif karena keadilan itu tidak berbeda lah. Keadilan satu dengan yang lain itu kan pasti berbeda. Tapi ada yang sifatnya universal. Yang universal itu adalah kepastian hukum. Nah itu. Jadi kalau orang sudah memutus bahwa botol ini terbuat dari plastik sebagai hukum, maka yang di luar dari plastik tidak boleh dikatakan sebagai botol. Kan begitu. Tapi kalau botol boleh terbuat dari plastik, boleh terbuat dari kardus, dari kertas,
dari ruang hampa ya, itu namanya multitafsir kan gitu. Nah, tergantung kita sekarang, hukum kita nih mau dibawa menuju kepastian hukum dan keadaan hukum, atau mau dibelokkan menjadi kepentingan hukum pihak tertentu. Nah, itu dia yang bahaya. Itu, ini yang berbahaya kan gitu kan. Kepentingan hukum penguasa misalnya kan, kepentingan hukum rezim. Nah, ini yang berbahaya. Rakyat ini pada intinya hanya mengikuti saja apa kata penguasa kan itu. Tapi kalau penguasanya melanggar hukum, ya apa kata dunia kan itu kan. Jadi nanti rakyat juga mungkin juga akan berbalik seperti itu kan, melawan hukum jadinya kan.